Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam entrepreneur. Integritas, profesionalisme, entrepreneurship. Kami dari perusahaan Gotek dengan produk Detek akan mempresentasikan proposal rencana bisnis web Detek. Pertama ada latar belakang, kebutuhan dan urgensi yang terus meningkat dengan berkembangnya zaman dan teknologi. Maka dibuatlah sebuah platform desain yaitu namanya Detek berbasis web. Detek merupakan platform berbasis web yang bergerak khusus untuk membantu para desainer di berbagai bidang desain untuk memasarkan hasil karyanya atau menawarkan jasa desain. Selain itu, Detek juga menyediakan pelatihan-pelatihan desain yang tentunya bersertifikat. Platform ini dirancang user-friendly sehingga mempermudah user dalam mengoperasikannya. Web ini juga dilengkapi fitur ulasan. Terdapat fitur deteksi jarak untuk mempermudah pelanggan dalam mencari desainer yang terdekat. Untuk rumusan masalahnya ada 5. Pertama, apa strategi yang dilakukan untuk meningkatkan penghasilan dari bisnis Detek tersebut? Bagaimana cara mengoptimalkan biaya produksi tanpa mengesampingkan kualitas produk tersebut? Apa saja yang bentuk promosi yang dilakukan dalam menarik minat para konsumen? Bagaimana cara yang dilakukan dalam menghadapi persaingan pasar? Yang terakhir, bagaimana manajemen yang dilakukan dalam menjalani bisnis tersebut? Untuk profil perusahaannya, nama bisnisnya itu Gotek, beralamat di Jalan Telekomunikasi nomor 1, Desa Sukapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Tanggal berdirinya 28 Oktober 2021. Jenis usahanya teknologi, produknya jasa dan platform promosi desain. Visi dan misinya adalah visi menciptakan sebuah bisnis yang mampu membantu perekonomian masyarakat di bidang teknologi yaitu desain. Misinya yaitu pertama menjalankan bisnis produk desainer serta kelas desain dan jasa pelayanan yang bersaing tinggi. 2. Mengoptimalkan nilai perusahaan melalui bisnis inti dan pengembangan bisnis baru yang dapat meningkatkan pendapatan. Ketiga, mengoptimalkan utilisasi sumber daya di lingkungan sekitar maupun pasar global yang didukung oleh sumber daya manusia yang berwawasan internasional dengan menerapkan teknologi terdepan. Keempat, memberikan manfaat yang optimum bagi partner, karyawan, dan masyarakat serta pada lingkungan. Manfaat dari bisnis Detek ini adalah pertama, membantu meningkatkan perekonomian Indonesia. Kedua, membantu desainer untuk promosi desain yang dibuat. Ketiga, menyediakan lapangan kerja untuk masyarakat luas. Keempat, meningkatkan skill atau kemampuan di bidang desain teknologi. Pendirinya terdiri dari beberapa orang. Pertama ada Muhammad Agus Nugraha, kedua Amelia Ramahani, ketiga Farhan Abdullah Rainol, keempat ada Refka Maulana, kelima Restu Pakerti, keenam Tiara Nuhan Nur Afina. Selanjutnya ada the business profile. Overview of the industry environment. Platform Detek merupakan usaha atau bisnis di sektor industri bidang teknologi digital. Selanjutnya ada customer profile. Customer profile produk Detek yaitu seorang freelance, desainer, pelajar, dan masyarakat luas lainnya yang selaras dengan produk Detek. Untuk produknya, Detek merupakan sebuah produk dari perusahaan Gotek yang menyediakan jasa desain, juga menyediakan platform untuk memasarkan hasil segala jenis desain dengan dilengkapi fasilitas yang akan membantu user untuk bisa saling berinteraksi. Value added-nya adalah pada website Detek terdapat kelas pelatihan desain yang diadakan oleh Gotek yang bersertifikat dan diakui, yang mana sertifikat tersebut bisa dipakai untuk melamar pekerjaan atau membuka usaha desain. Untuk market di sini yang pertama customer dari Detek berkisar umur 17 tahun hingga 30 tahun. Mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja, pengusaha menengah atau dan besar, serta masyarakat. Mengapa kami memiliki target yang rentang umur yang sangat muda dan terutama untuk pelajar dan mahasiswa? Karena kami bisa memahami dengan cepat
serta untuk pengusaha sangat butuh desain agar barang dan brandnya memiliki bisa lebih menarik. Untuk market size-nya, dan zaman sekarang di mana dengan kemajuan internet yang begitu cepat, serta media sosial atau platform yang banyak membutuhkan desain, bisa dilihat banyak yang dibutuhkan para desainer yang bisa mendesain dengan cepat dan menarik. Estimasi dari produk kami ditujukan dengan orang yang ingin bisa mendesain sendiri atau jasa desain sendiri, serta para pengusaha yang dimana membutuhkan desain. Untuk kompetitor dari marketnya, usaha atau produk yang menjadi kompetitor adalah usaha yang menyediakan kelas mendesain atau platform desain yang telah ada sebelum dari kami. Jadi contohnya itu Hargo Digital, Gracio ID. Untuk pada sales projection, saya merancang dalam proyeksi satu bulan penjualan, di mana terbagi dari 5 minggu, ada dan keterangannya ada 4 bagian itu, desain template web, developer web, hosting web, dan kelas. Dan setiap kelas kami merencanakan ada meningkat, tapi dengan kemungkinan setiap peningkatan pasti ada penurunan. Development atau production, development status, DTEK sudah memiliki sumber daya yang diperlukan seperti desainer, marketing untuk pemasaran, finansial untuk bagian mengurus keuangan, software developer, dan juga content creator. Untuk key partnernya, DTEK memiliki beberapa mitra-mitra yang akan diajak untuk bekerja sama, seperti perusahaan multimedia, percetakan, dan lembaga pelatihan. Untuk production prosesnya, ada 2 proses, yaitu pembuatan web dan pengolahan web. Untuk pembuatan web memiliki tahap desain template web, developer web, dan hosting web. Untuk pengolahan web, yaitu pengembangan web dan update web. Kayak aktivitas yang ada dalam DTEK yaitu membangun desain baru, mengembangkan desain, melakukan promosi, mengelola sumber daya manusia, dan evaluasi rutin performa perusahaan. Untuk expand and capital requirement, targeting itu memiliki budget 750.000, riset pasar 500.000, pembangunan web 1.500.000, pengembangan web 1 juta, evaluasi 800.000, kelola keuangan 1 juta, yang memiliki total 5.550.000. Untuk struktur organization DTEK, yang pertama ada Rekap Maulana sebagai direktur, lalu ada Tiara Nuha sebagai manajer keuangan, Amelia Ramahani sebagai akuntansi dan bendahara, Restu Pakerti sebagai manajer pemasaran, Farhan Abdullah sebagai periklanan dan penjualan jasa, M. Agus Nugraha sebagai manajer operasional. Untuk personal job description-nya, direktur bertugas untuk memimpin serta mengawasi kinerja tiap anggota dan menyetujui anggaran dan melaporkan kinerja kepada investor. Yang kedua ada manajer keuangan, bertugas untuk membuat perencanaan keuangan, mengambil keputusan dalam investasi, mengontrol dana pemasukan dan pengeluaran. Yang ketiga ada akuntansi dan bendahara, bertugas untuk menyusun anggaran, menghandle masalah perpajakan, mencatat biaya setiap kebutuhan dan yang diperlukan. Yang keempat, ada manajer pemasaran, yaitu bertugas untuk memimpin promosi, mengatur strategi pemasaran, mengatur budget setiap iklan, mencoba proses marketing baru. Selanjutnya ada periklanan dan penjualan jasa, bertugas untuk mempersiapkan dana setiap program, mempersiapkan iklan dan materi promosi, memberikan spesifikasi layanan penjualan jasa, melakukan komunikasi dengan pelanggan. Lalu selanjutnya ada manajer operasional yang bertanggung jawab atas manajemen tenaga kerja, produktivitas, mengontrol website. Ada financing. Di sini financing strategi, yaitu merencanakan keuangan dengan menentukan tujuan,
mencatat pengeluaran dan pendapatan, menyiapkan dana darurat dengan cara menabung, mencari sumber pemasukan. Dengan membuat laporan proposal dengan sangat detail dan jelas, kemudian mengajak investor meeting atau duduk bersama untuk membahas laporan proposal mengenai penawaran dengan secara rinci dan jelas supaya dapat dipahami oleh investor. Apabila untung, maka investor akan senang karena uang yang diinvestasikannya tidak rugi. Selain itu juga investor mendapat keuntungan dan juga investor akan mempercayai usaha kami untuk planning selanjutnya. Apabila rugi, investor akan berbalik, yaitu akan kecewa dengan kerugian usaha kami karena uang investasinya rugi atau tidak mendapat keuntungan. Selain itu, investor juga akan mempercayai usaha kami untuk planning selanjutnya karena planning sebelumnya mengalami kerugian. Lalu ada exit plan. Kami akan menggunakan tabungan dari atasan apabila mengalami kerugian untuk menutupi kerugian yang sudah menimpa usaha kami. Sebisa mungkin kami tidak memecat stakeholder yang sudah ada untuk menutupi kerugian. Kami akan menggunakan tabungan dari atasan untuk mengganti rugi dalam membayar upah stakeholder sehingga para stakeholder bisa bekerja lagi dan bisa bangkit untuk kembali mencapai target yang diinginkan. Lalu ada cash flow, berikut proyeksi cash flow detek tiap minggu selama 1 bulan. Di mana di minggu pertama kegiatan operasionalnya mendapatkan 1.750.000, kegiatan investasi di minggu pertama 500.000, kegiatan keuangan di minggu pertama yaitu 2 juta. Lalu ada kenaikan kas di minggu pertama 250.000, kas awal minggu yang dimana tadinya 2 juta, karena kenaikan kas 250 maka kas akhir minggu menjadi 2.500.000. Lalu di minggu kedua kegiatan operasional bertambah menjadi 2.750.000, kegiatan investasinya bertambah menjadi 1 juta, kegiatan keuangan bertambah menjadi 3 juta, dan kenaikan kas bertambah 750.000, yang kas awal minggu kedua yaitu 3 juta, pada akhir minggu menjadi 3.750.000. Lalu ada kegiatan operasional minggu ketiga yaitu 3.750.000, kegiatan investasi 2 juta, kegiatan keuangan 3 juta, dan ada kenaikan kas yaitu 2.750.000, yang dimana kas awal minggu ketiga yaitu 3 juta, dan akhir minggu ketiga yaitu 5.750.000. Lalu ada kegiatan operasional di minggu keempat yaitu 4.750.000, kegiatan investasi 3 juta, kegiatan kerugian 3 juta, dan ada kenaikan kas yaitu 4.750.000, yang dimana kas awal minggu keempat yaitu 3 juta, dan pada akhir minggu keempat yaitu 7.750.000. Kemudian ada marketing plan dari bisnis detek kami. Untuk marketing plan-nya itu yang pertama kami bagaimana cara kami mendapatkan leads. Untuk mendapatkan leads ini kami membuat landing page pada website kami, kemudian membuat konten premium, memanfaatkan media sosial, juga mengadakan webinar atau event yang tentunya berhubungan dengan produk kami, yaitu desain. Selanjutnya, mengkonversi list menjadi customer. Untuk mengkonversi list menjadi customer ini, kami menggunakan 2 metode atau cara. Yang pertama, marketing qualify lead. Di sini tuh mereka atau orang-orang yang sudah pernah mengisi kontak di landing page. Yang kedua ada product qualify lead. Di sini tuh orang-orang atau calon customer yang telah menjajal program coba gratis atau versi basic dari produk kami, mereka kemudian tertarik untuk berlangganan produk atau melakukan upgrade produk ke versi premium. Yang terakhir ada follow up ke calon customer. Cara memfollow up kami kepada calon customer yaitu dengan merespon customer yang kebingungan atau bertanya-tanya secara komunikatif, mengetahui apa yang dicari oleh calon customer, menghadirkan hal baru, namun tetap relevan dengan produk kami, mengirim email yang informatif, dan menunjukkan testimoni pelanggan. Selanjutnya untuk advertising and promotion plan-nya itu
kami menggunakan 3 cara. Yang pertama ada direct marketing. Direct marketing atau penjualan secara langsung ini contohnya melalui email, iklan digital di website, YouTube, dan platform digital lainnya. Yang kedua ada cara B2B promotion. B2B promotion ini dengan cara menawarkan materi dan layanan yang dibutuhkan bisnis lain untuk bekerja sama dan mendapatkan keuntungan. Contohnya itu melalui pameran dagang, studi kasus, kursus online, dan lainnya. Yang terakhir ada word of mouth marketing. Di sini caranya itu memotivasi orang atau calon customer untuk berbagi informasi tentang produk kami dengan orang lain. Karena biasanya tuh orang lain tuh lebih percaya apa yang dikatakan orang terdekatnya daripada perusahaan atau bisnis itu sendiri. Contohnya itu melalui ulasan pelanggan, pemasaran influencer di bidang yang berkaitan dengan produk jasa yang kami tawarkan. Kemudian ada plan to take advantage of competitors' weak points. Di sini usaha sejenis yang kami ambil itu yaitu Herco Digital. Pada platform tersebut hanya menawarkan jasa beberapa bidang desain saja, yang mana juga tidak menyediakan fasilitas untuk masyarakat umum mempromosikan desainnya. Sedangkan untuk produk kami ini menyediakan khususnya untuk para desainer untuk mempromosikan desainnya kepada calon customer atau pelanggan lainnya. Juga di platform kami ini menyediakan kelas pelatihan desain bersertifikat yang akan dilaksanakan secara rutin untuk para member. Selanjutnya yang terakhir ada penutup. Penutup dari Tetek yaitu mendirikan suatu usaha membutuhkan persiapan dan konsep yang matang. Usaha yang didirikan diharapkan tidak hanya berdiri pada saat itu saja, tetapi juga dapat berkembang menjadi lebih besar lagi. Detek adalah jasa atau platform yang di bagian teknologi yang bergerak khusus di bagian desain. Usaha ini diharapkan membawa dampak yang baik untuk berbagai pihak. Keberhasilan suatu usaha tidak luput dari implementasi strategi-strategi yang telah kami susun. Untuk itu, kami membutuhkan kesiapan dan ketetapan dalam mengimplementasikan strategi tersebut. Saran dan masukan dari berbagai pihak sangat kami butuhkan demi tercapainya tujuan usaha kami. Sekian presentasi mengenai proposal rencana bisnis produk Tetek dari perusahaan Gotek. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.